Welcome to Nasaren Papua Kids. Mama bercerita di sini buat kita semuanya. Shalom semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Cantik Tapi Luka, sepenggal kisah dari Waena. Oh ya, jangan lupa like, komentar, dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisahnya. Yuk kita dengar dan tonton ceritanya. Hai, namaku Adam. Saya terlahir dalam keluarga yang harmonis. Saya adalah anak muda yang seperti anak muda lainnya, bekerja, pulang dan tidur, besok pun juga sama. Namun saya juga aktif di gereja dalam pelayanan, tapi satu kekurangan saya adalah kesepian. Hari Jumat sepulang kerja, saya memilih nongkrong di depan kos teman. Saat waktu menunjukkan jam 12 malam, saya iseng buka aplikasi Kencan, hanya ingin cari teman ngobrol malam ini. Saya menemukan foto gadis berambut ikal dengan senyum yang manis. Saya tertarik dan klik langsung fotonya. Saya ajak untuk bertemu. Dia merespon pesan saya. Gadis itu bernama Maya. Dia sangat cantik sekali. Dan ternyata masih sangat muda sekali. Saya sangat penasaran dengan hidupnya. Kenapa bisa seperti itu? Saya pun berkata, "Adik, kau cantik dan masih muda sekali. Tapi kenapa kau bisa ada di jalan begini?" Maya pun tertunduk malu. Saya mengajaknya ke Kupang untuk sekedar bercerita dan juga ingin tahu kenapa dia memilih hidup seperti ini. Di pantai Maya bercerita sambil menangis. Saya stres kakak, rumah rusak, papa pukul mama lari. Saya ikut teman, lalu pakai aplikasi ini untuk bertahan hidup. Saya masih SMP kakak. Sebenarnya saya tidak mau hidup begini kakak. Tapi saya bingung bagaimana caranya kembali. Air mata Maya jatuh. Dia menahan isak. Saya takut mati dalam dosa, tapi saya bingung mulai dari mana. Sahut Maya. Saya pun tiba-tiba merasa marah sekaligus kecewa dan kasihan mendengarkan kehidupan Maya yang sungguh tragis. Kisah Maya membuat kami duduk dalam diam sambil menikmati bulan purnama. Tanpa terasa, waktu berlalu begitu cepat. Matahari pun menampakkan cahayanya. Saya menarik nafas panjang dan berkata dengan suara lembut, "Maya, tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baru. Tuhan akan mengubah semuanya. Engkau berharga di matanya, tidakkah akan ada yang menghakimimu?" Mazmur pasal 27 ayat 10 berkata, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saya memberikan uang, ini bukan kakak bayar kau, ini supaya pagi ini kau bisa pulang dengan harga diri." Pagi itu, saya pun mengantar Maya pulang dengan motor, dan berdoa dalam hati minta tuntunan Tuhan buat Maya dengan luka. Tanpa kita sadari, orang seperti Maya banyak sekali di kota ini, yang awalnya mereka tidak mau melakukan hal itu, tapi karena keegoisan dan keserakahan orang tua, mereka menjadi korban. Jika kamu menemukan orang seperti Maya, please, jangan biarkan mereka tambah tersesat dan melihat mereka sebagai sampah masyarakat. Di Lukas 5 ayat 31-32 berkata, Yesus menjawab mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Makna, Yesus hadir justru untuk mereka yang terluka, tersesat, dan dianggap tidak layak oleh dunia. Seperti Maya, Tuhan tidak menunggu orang berdosa menjadi sempurna dulu. Dia datang ke jalan-jalan gelap untuk membawa terang. Pesan moral, jangan cepat menghakimi. Terkadang di balik senyum seseorang bisa tersembunyi luka yang dalam. Banyak orang muda seperti Maya tidak memilih untuk hancur. Mereka terluka dan tidak punya tempat untuk pulang. Kadang pelayanan sejati terjadi di luar gereja. Kasih Tuhan harus dihadirkan lewat tindakan nyata, bukan hanya lewat khotbah. Mendengar dengan kasih adalah bentuk pelayanan yang paling dalam. Ketika seseorang merasa didengar tanpa dihakimi, disitulah penyembuhan dimulai. Memberi bisa menjadi jembatan untuk memulihkan harga diri seseorang. Seperti pemuda itu, memberi dengan kasih dan hormat bukan hanya menyelamatkan malam itu, tapi membuka pintu untuk perubahan hidup. Tuhan bisa pakai hal-hal kecil dan kebetulan untuk mengubah hidup seseorang. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.